Halo guys, selamat datang di my YouTube channel. Nah, seperti biasa, karena sudah kurang lebih 2 minggu aku belum posting video baru. Kali ini aku mau ngebahas tentang tahap pencatatan perusahaan jasa. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kira-kira ada apa saja sih di topik ini? Tahap pencatatan perusahaan jasa. Nah, kurang lebih yang akan kita bahas itu ada 5. Ada karakteristik dan bukti transaksi, ada aturan debit, kredit, dan saldo normal, ada penggolongan akun, ada jurnal umum perusahaan jasa, dan yang terakhir adalah buku besar perusahaan jasa. Nah, kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Langsung saja ke karakteristik dan bukti transaksi. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan jasa itu berarti kata sederhananya itu adalah sesuatu yang ditawarkan ataupun yang yang dijual itu tidak terlihat fisiknya ya. Jadi makanya dikatakan bahwa perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau profit atau melayani masyarakat. Nah, kira-kira dari pengertian ini, kira-kira karakteristiknya apa saja ya? Yang pertama, ada yang namanya berubah-ubah. Nah, maksudnya itu adalah disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik dari konsumen itu sendiri. Lalu, ada yang kedua, itu tidak berwujud. Artinya bahwa jasa yang diberikan kepada konsumen itu tidak memiliki wujud fisiknya. Makanya jangan heran kalau seandainya teman-teman tahu, oh perusahaan A ini bergerak di bidang jasa, oh bentuk fisiknya itu nggak ada. Maksudnya tuh barangnya itu nggak ada gitu loh ya. Tapi seperti hasilnya tuh kayak jelas gitu. Nah, contohnya deh, kalau perusahaan jasa itu kan misalnya kayak gini ya, contohnya kayak Ruang Guru ya kan. Kalau kita lihat deh, ini kurang lebih contohnya itu kayak perusahaan Ruang Guru ya kan, ada Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini dia kan menjual jasa ya kan, jasanya kayak di aplikasi Ruang Gurunya. Teman-teman bisa lihat di sana. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari perusahaan jasa. Oke, lanjut kita ke yang ketiga. Tidak dapat disimpan, artinya jasa yang dijual itu tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Ya kan, misalkan kayak barang, misalkan kayak perusahaan dagang itu kan ada barangnya, jadi bisa disimpan tuh, dijual kapanpun gitu. Nah, tapi kalau perusahaan jasa itu nggak ada gitu ya. Oke, lalu ada yang namanya tidak dapat dipisahkan. Ini typo ya, ini tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan itu artinya proses produksi dan penjualan jasa itu tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, kurang lebih inilah ya yang ada di dalam karakteristik perusahaan jasa. Nah, kita beralih ke bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini biasanya ada seperti yang sudah ada di video saya ini adalah bukti eksternalnya. Eksternal itu artinya luar ya. Kemudian ada nanti itu ada bukti internal ya nanti. Nah, kita bahas dulu bukti transaksi eksternal. Contohnya kayak faktur. Faktur ini bukti transaksi penjualan atau pembeli secara kredit alias tidak tunai. Lalu yang kedua ada nota kredit. Nota kredit itu adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang sifatnya itu kredit. Nah, biasanya digunakan untuk pengembalian barang yang telah dijual. Nah, kata kunci poin pentingnya di sini udah saya warnai dengan tulisannya sudah saya warnai dengan warna lain ya, ada kayak warna hijau ini, pembelian barang yang telah dijual begitu ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman semuanya. Yang ketiga, nota debit. Nah, kalau di sini lebih ke pengembalian barang yang telah dibeli ya. Lalu ada kwitansi. Kwitansi itu berarti bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Gampang kan? Lalu ada nota kontan. Nota kontan itu bukti transaksi pembelian barang atau jasa secara tunai dikeluarkan oleh penjual.
Lalu ada biliat giro. Lalu berikutnya ada bukti transaksi internal. Kalau ada eksternal berarti di sini ada internal ya. Nah, ada memo. Memo itu berarti surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Nanti contohnya akan aku tampilkan ya setelah ini. Lalu ada bukti kas masuk, berarti ya udah bukti ketika yang dikeluarkan itu bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk. Misalkan ada kas masuk, nah ini dicatat oleh bagian keuangan. Lalu ada bukti kas keluar, berarti lebih ke bukti ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, kira-kira aliran kas keluar itu apa saja dari perusahaan begitu ya. Oke, ini adalah contoh dari eksternal kwitansi. Ini ada kwitansinya kan, di sini ada kwitansi, kemudian di sini ada faktur ya, kemudian di sini ada nota kontan, di sini ya nota kontan, lalu di sini ada nota kredit. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ada tambahan lagi, ada nota debitnya tadi, dan ini adalah biliat gironya. Ini contohnya biliat giro. Kalau internal ini memo tadi, kayak surat perintah dari atasan kepada bawahan. Ini ada lengkapnya. Lalu di sini ada bukti kas keluar. Misalnya kas keluarnya adalah untuk pembayaran pelunasan utang. Lalu ada kas masuk. Kas masuk itu misalkan pembayaran penjualan buku tulis gitu kan dari orang lain gitu kan. Ada kas masuk senilai 150 juta gitu misalnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada aturan debit, kredit, dan aturan saldo normal. Nah, tentunya teman-teman udah sedikit paham ya aturan tentang debit kredit seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung saja. Nah, di persamaan dasar akuntansi itu kan ada istilah namanya adalah aktiva, ya. Ada aktiva itu sama dengan pasiva, ya kan? Nah, pasiva itu aktiva itu harta ya. Makanya harta itu sama dengan pasiva itu kewajiban ditambah ekuitas. Utang ditambah dengan modal. Makanya di sini ada persamaan dasar akuntansi itu dapat dimodifikasi kembali, kayak harta ditambah beban, kemudian utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, kalau harta ditambah beban itu debit ya atau debit, terserah pengucapannya seperti apa. Kalau utang ditambah modal ditambah pendapatan itu kredit. Nah, ini kurang lebih untuk akunnya. Jadi kalau seandainya akun harta ya di sini ada yang namanya akun hartanya. Ketika akun harta itu bertambah, posisinya di debit. Harta itu macam-macam, nanti saya jelaskan di penggolongan akun setelah ini. Lalu kalau berkurang berarti kredit ya. Kemudian saldo normalnya debit. Lalu di sini ada yang namanya utang. Utang bertambah itu berarti di kredit ya. Kalau berkurang berarti di debit. Lalu saldo normalnya ada di kredit. Lalu di sini ada yang namanya modal. Ya, di sini ada namanya modal. Modal itu kalau bertambah itu berarti di kredit, kalau berkurang itu berarti di debit, saldo normalnya kredit. Di sini ada yang namanya pendapatan ya. Pendapatan itu kalau bertambah berarti di kredit, kalau berkurang di debit. Sedangkan di sini adalah beban. Beban itu sama, kalau bertambah berarti di debit, kalau berkurang kredit. Nah, untuk mengingatnya seperti yang ada di rumus ini, kalau harta bertambah itu posisinya di debit, ya kalau harta tambah beban bertambah itu di debit ya. Sedangkan mereka ini kalau utang modal pendapatan kalau bertambah itu berarti posisinya ada di kredit. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini adalah penggolongan akun. Kalau kita lihat ini penggolongan akun harta ya. Harta atau aktiva atau aset. Oke, di sini ada aset lancarnya ya, ada aset lancar, ada yang namanya kas, ada perlengkapan ya kan. Kemudian ada surat berharga, ada piutang, wesel tagih dan lain-lain. Kemudian ada investasi jangka panjang. Katanya akun yang biasanya digunakan untuk mencatat sumber daya keuangan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank dengan harapan mendapatkan bunga. Sementara ada harta tetap kayak peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya akun tidak berwujud kayak hak paten, hak cipta, ada franchise. Franchise itu nama lainnya, ada yang tahu nggak? Nama lainnya itu adalah waralaba. Oke ya. Lalu ada goodwill. Goodwill itu adalah
nama baik perusahaan ya, nama baik perusahaan. Jadi jangan bingung-bingung, ada hak merek ya dan lain-lain. Oke. Lalu kita beralih ke utang. Utang itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek kayak utang usaha, kayak yang ini ya, kayak utang usaha, utang dagang gitu kan. Lalu kalau utang hipotek, utang bank, utang obligasi, ini adalah utang jangka panjang. Lalu ada yang namanya modal. Modal itu ekuitas ya. Nah, kurang lebih ini akun-akun yang ada di modal. Ya, ada yang namanya modal usaha, kemudian ada modal pemilik, ada modal persekutuan, ada modal saham, ada prive, ada laba ditahan, dan dividen. Nah, lalu ada pendapatan. Pendapatan itu seperti kayak beban, kayak pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha itu kayak pendapatan bunga, seperti itu ya. Lalu ada beban. Beban itu berarti beban usaha, kayak beban listrik, beban gaji, beban air, telepon, dan lain sebagainya. Lalu kita ke jurnal umum perusahaan jasa. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum itu adalah formulir ya, formulir dalam proses pencatatan keuangan ya, keuangan secara kronologis yang digunakan sebagai dasar penentuan akun dan jumlah uang yang harus didebit dan dikredit. Nah, jadi tadi kan udah belajar tentang debit sama kredit ya, pembagiannya. Nah, ini nanti akan dijadikan patokan untuk membuat sebuah jurnal. Oh, apakah hartanya bertambah? Harta bertambah berupa kas itu posisinya di mana? Berarti di debit. Kalau harta berkurang di mana? Berarti di kredit, seperti itu. Nah, ini ada fungsi jurnal umum. Fungsi yang pertama ada fungsi historis. Kurang lebih fungsi historis itu dilakukan secara sistematis dan kronologis. Artinya sistematis ini berurutan. Ya, ada berurutan. Nah, lalu ada fungsi pencatatan. Kalau pencatatan itu berarti jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, biasanya tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan itu harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, kenapa? Agar pembuatan laporan keuangan perusahaan itu dapat dilakukan secara lengkap. Lalu ada yang namanya fungsi analisis. Kalau analisis berarti untuk menganalisis transaksi berupa pendebitan atau pengkreditan akun yang berpengaruh atau yang terpengaruh ya, biasanya kayak ada akun tadi ya, ada debit kredit tadi, apakah dia bertambah atau berkurang, berapa sih nominalnya, seperti itu. Lalu ada fungsi instruksi. Kalau instruksi berarti ya jelas ya, adalah instruksi, berarti memberikan perintah. Ya, di sini ada nih, memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Lalu ada fungsi informatif, berarti memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, kurang lebih itu adalah fungsi dari jurnal umum. Sekarang kita beralih ke bentuknya. Nah, kurang lebih jurnal umum itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Nanti ini akan kita isi. Misalnya di sini ya. Nah, di sini makanya ada tanggal berapa, misalkan 1 Januari 2020. Kemudian kode bukti pembukuannya berapa. Lalu di sini akunnya di sini misalnya kita tulis kas. Oh, kas kalau bertambah, itu berarti di debit. Nah, ditulis di sini angkanya, misalkan 1 juta nantinya. Lalu di sini ada modal bertambah itu berarti di kredit. Nah, makanya ini di kredit tulisannya misalkan 1 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita ke contohnya nanti ya. Nah, kurang lebih ini ya bentuk dari buku besar. Buku besar itu biasanya kurang lebih ini, ada bentuk T, ada bentuk 2 kolom, ada bentuk 3 kolom, dan ada bentuk 4 kolom. Tapi biasanya di sekolah itu guru-guru itu sukanya biasanya lebih ke bentuk yang mana? Yang 4 ini ya. Mana nih? Nah, ini ya, set yang 4 ini. Jadi ketika di sini nantinya posisinya kasnya, misalnya ini adalah buku besar,
kita fokus ke kas, misalnya judulnya di sini adalah kas. Ya, ada kas. Berarti nanti misalkan tanggal 1 nih, tanggal 1 misalnya ternyata di debit 1 juta, berarti saldo normalnya tulis dulu 1 juta. Dan nanti ternyata ada transaksi lagi tanggal 2. Tanggal 2 ini misalkan di kredit misalkan 500.000. Nah, untuk menuliskannya di saldo normal ini kita lihat di debit sama kredit, berarti adalah selisihnya. Kita lihat mana yang lebih besar, di debit atau di kredit. Tentunya di debit kalau contoh ini ya, berarti selisihnya kita tuliskan di debit 500.000. Dan seterusnya kita tulis sampai dengan akun kas ini kelar. Kalau akun kas ini udah kelar, nanti ada saldo akhirnya ya. Nah, saldo akhir itu nanti akan dijadikan data untuk menulis di neraca saldo. Nah, jadi teman-teman akan menuliskan sebanyak buku besar ini tergantung yang ada di jurnal umumnya. Kalau di jurnal umum itu misalnya ada 10 ya, ada 10 akun, berarti teman-teman harus membuat 10 akun tersebut ke dalam buku besar. Kayak misalnya kas, oh ya udah perlengkapan nantinya, kemudian ada piutang misalnya begitu, dan seterusnya sampai dengan kelar. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk tahap pencatatan perusahaan jasa ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan segan untuk dituliskan di kolom komentarnya. Kalau ada kritik dan saran juga silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Aku tunggu komentar dari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semua, khususnya untuk akuntansi di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.